Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol berbagi berkaitan dengan NPK. Di kala bahwa harga pupuk yang semakin naik, baik pupuk tunggal ataupun NPK itu sendiri, maka bermunculanlah banyak NPK yang ada di pasaran. Tidak hanya yang bicara tentang 15-15, 16-16-16, bahkan yang 12-12 atau 13-8, 20-74 pun ada di pasaran. Namun kenapa konten ini perlu saya buat bahwa sekali lagi bahwa dengan harga yang mahal ini memunculkan banyak spekulasi ataupun barang-barang atau yang ada di pasar itu semakin banyak. Namun bahwa salah satu curhatan sahabat The Brondol yang kita angkat pada siang hari ini membuktikan bahwa pupuk-pupuk yang memang yang berada di pasaran tidak semuanya adalah benar. Ada sebuah pupuk ketika kita bicara tentang 16-16-16, kita berkiblat pada Mutiara misalnya dari Merauke Tetap Jaya dengan kandungan 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Hasilnya luar biasa. Namun dibalik hasil yang luar biasa, tapi ada harga yang harganya lumayan juga gitu, sehingga memunculkan spekulasi ada sebuah pupuk X, saya katakan X gitu. Kalau pengen tahu pupuknya jangan aja ke WA saya, akan saya tunjukkan pupuknya. Mungkin di sini nggak perlu saya tunjukkan, nanti menjadi salah kaprah. Dimana bahwa pupuk ini adalah tulisannya adalah plus minus 16% nitrogen, plus minus 16% P2O5 dan plus minus 16 K2O. Salah seorang petani yang biasa menggunakan pupuk N16-16 ini akan beralih dari Mutiara ke pupuk ini, pupuk X ini yang kandungannya adalah 16-16-16. Namun di luar dugaan bahwa ketika samplingnya sudah dimasukkan ke dalam laboratorium hasilnya luar biasa. Pak Pendi, hasilnya kok segini? Begitu dianalisis hasilnya sudah keluar yang ada di depan sana bahwa kandungannya nitrogennya hanya 0,41%, fosfornya hanya 0,08% dan kaliumnya hanya 0,25%. Hal ini sangat luar biasa. Saya bilang bahwa ini adalah standar-standar pupuk-pupuk organik. Organik pun kualitasnya masih rendah, karena bahwa pupuk organik sendiri pun harusnya adalah kandungannya di atas 1% nitrogennya. Misalnya kotoran ayam kalau kita fermentasi hasilnya sudah lebih dari 1%. Lah ini pupuknya hanya 0,41%, Pak Pendi. Saya bilang hati-hati, itu berarti pupuknya palsu. Untung saya sampling, Pak Pendi. Kalau seandainya tidak disampling, maka kemungkinan akan berantakan tanaman sawit saya karena kandungannya hanya seperti ini. Saya bilang, benar Mas, memang kita harus mensamplingnya. Karena bahwa di dalam vlog sebelumnya kita membicarakan salah satu kualitas pupuk adalah kelarutannya. Maka ketika kita pengen mengetahui secara detail Pak Pendi kandungannya itu berapa, ya mau nggak mau masuk ke lab. Di dalam hari ini, pada hari ini lab analisis laboratorium berkaitan dengan pupuk bukan hal suatu yang mahal. Sudah saya konfirmasi di salah satu laboratorium, ketika kita mengevaluasi satu sampel saja untuk N total, P total dan K total harganya cuma 205 sampai 230-an ribu per sampelnya. Jadi kenapa nggak kita analisis saja? Namun benang merah pada konten pada hari ini adalah sebenarnya hati-hati kita tergoda pupuk murah. Ketika kita tergoda pupuk murah, apalagi mohon maaf buatan home industry ataupun misalnya kita harus pahami dulu, jangan sampai kita gegabah beli harga murah. Ini perusahaan beli dari CVA, CVB, ternyata kita sudah beli banyak. Begitu kita gunakan, ternyata setelah dianalisis sampelnya angkanya hanya kecil-kecil saja. Sehingga di kali ini adalah kita harus berhati-hati. Jangan tergoda harga murah, kita nggak tahu bahan pembawaannya apa, ternyata begitu dianalisis menjadi berantakan. Karena gini, ketika kita menggunakan NPK dengan kadar yang tidak sesuai ini, maka secara tidak langsung bahwa tanaman kita itu tidak mendapatkan hak atas unsur hara. Ketika tanaman tidak mendapatkan hak atas unsur hara, maka kita jangan berharap mendapatkan hak atas produksi, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Sebagai contoh, kita penggunaan NPK yang tidak sesuai hanya 0,41% saja nitrogennya. Kita mau pakai berapa? 1 kilo, angkanya cuma berapa? Maka bukannya tambah bagus, kita sudah berharap banyak, ternyata kondisi tanaman juga tidak berkunjung membaik. Maka hati-hati, biasakanlah kalau membeli NPK adalah ambil NPK-nya, sampling dulu. Kalau boleh, kalau nggak boleh, sebelum kita beli berkarung-karung, beli 1 karung, kita masih ragu-ragu,
kita larutkan ke air, kelarutannya bagus. Kalau memang kita punya ladang yang luas, misalnya Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang banyak sama Allah, kemudian punya ladang yang luas karena konsumsi pupuknya banyak, maka kenapa nggak kita analisis saja di laboratorium yang angkanya cuma 205 sampai 230 ribu per sampel saja. Ya kita hanya satu sampel saja. Sehingga pupuk yang kita gunakan adalah benar-benar kadarnya sesuai dengan seperti labelnya. Karena kalau kita mau sudah menggunakan pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya, maka kita akan mengalami kerugian yang double-double. Kerugian yang pertama pasti akan duitnya. Kita membeli pupuk dengan cukup murah tapi tidak sesuai, berarti kita cuma membuang-buang biaya saja. Yang kedua, kita nggak tahu pupuk ini tuh kandungannya apa sebenarnya. Yang kita analisis hanya NP dan K saja, tapi kita nggak tahu kandungannya apa. Ternyata misalnya kandungannya natriumnya terlalu tinggi banget, ataupun masalah malah unsur hara mikronya yang terlalu tinggi yang menjadi masalah bagi tanaman kita, yang sebenarnya kita hanya butuh sedikit saja. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan saja janpri sama saya, WA Pak ini pupuknya apa sih? Akan saya jawab, pupuknya ini nih, jangan dibeli. Tapi di konten kali ini saya nggak mungkin mengatakan bahwa pupuknya ini nanti dikira menjerumuskan. Tapi ini adalah salah satu pengalaman seorang petani yang sudah membeli pupuk ini dan menyempelnya di laboratorium, hasilnya luar biasa. Gunakanlah pupuk-pupuk. Sekali lagi bahwa The Bronol bukan endorse dari pabrik pupuk yang merek kan juga bukan. Saya akan mengatakan apa adanya. Ketika kita menggunakan misalnya mahkota yang sudah berasal dari PT ya aslinya, misalnya kemudian ada saprotan utama, ada Laoying, kemudian ada Hikem, ya monggo saja, nggak ada masalah. Yang penting buatan PT yang sebenarnya sudah dapat izin dari Kementerian Pertanian itu memang benar-benar resmi. Karena gini, kalau seandainya kita menggunakan pupuk-pupuk yang kita nggak tahu antah berantahnya, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita NPK 1515, 1616 atau misalnya NPK 138274 yang harusnya harganya 450.000, kemudian kita ditawari 175.000, kita wajib bertanya-tanya bahan pembawanya apa, apakah kandungannya memang benar. Begitu dikocok nanti isinya pasir, kita nggak tahu itu, sehingga harus berhati-hati. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Kita sebagai petani harus cerdas, jangan tergoda barang murah yang berujung pada petaka pada tanaman kelapa sawit kita. Karena hak ketika tanaman itu adalah kita penuhi hak atas unsur hara, maka kita berhak atas mendapatkan produksi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.